Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rizatul Ulia Channel. Nah, kali ini aku berkesempatan untuk mereview salah satu bukunya Wilda Mansur. Ini buku terbarunya Wilda Mansur yang terbit di tahun ini, tepatnya di bulan Februari. Dan kebetulan aku ikut pre-ordernya. Ini dia bukunya. Judulnya Unlimited You. Oke, mari kita mulai review bukunya. Nah, di samping aku ini ada informasi mengenai buku ini. Di dalam buku ini tuh memiliki desain, ilustrasi, gambar yang berbeda-beda tiap chapternya. Nah, kita lihat. Ini dia. Bisa dilihat sendiri. Setiap chapter dari buku ini itu memang memiliki desain atau ilustrasi atau gambar yang berbeda-beda setiap chapternya. Nah, contohnya ini chapter 1, ini judulnya dan ini gambarnya. Dilanjut dengan quotes utama atau quotes dalam pembahasan di chapter ini. Setiap pembahasan di dalam chapter itu selalu diselingi dengan quotes-quotes yang merupakan enlighten atau poin penting dalam pembahasan chapter tersebut. Di akhir chapter atau di akhir bab terdapat satu halaman kosong yang berisi pertanyaan yang bisa diisi oleh pembaca atau pemilik buku. Nah, pertanyaan ini memang berhubungan atau relate dengan topik yang dibahas dalam chapter tersebut. Contohnya, tuliskan kalimat pengingat agar kamu tetap berpikir positif. Dan tidak semua chapter memiliki bagian halaman seperti ini. Setelah halaman yang mana pembaca atau sang pemilik buku bisa menulis, selanjutnya ada ini dia. Sebelumnya ada quote pendek dan dilanjut dengan foto sang penulis. Jadi setiap akhir chapter ini atau setiap akhir pembahasan ini ada foto si penulis dan berlanjut kepada chapter selanjutnya. Buku ini diawali dengan chapter pertama, yaitu positivity. Nah, penulis di sini menjelaskan bagaimana kita harus bersikap positif dalam setiap kondisi atau situasi. Seperti yang sudah aku bilang tadi, di setiap awal chapter ada quote yang berada di halaman selanjutnya. Aku akan bacakan. Bila pikiran kita positif, diri kita positif, cara memandang kita positif, maka sekeliling kita pun insya Allah akan positif. Di sini penulis mengingatkan agar kita selalu berpikir positif, menulis positif, dan berkata positif dalam segala kondisi. Di bab positivity ini, penulis menuliskan pengalamannya sendiri yang dihubungkan dengan mengapa sih kita harus memandang positif, kenapa sih kita harus berbicara positif, kenapa kita harus mendengar positif, dimana kita memandang diri kita sendiri pun harus positif. Positif dalam setiap kondisi, memandang positif dalam segala situasi. Penulis berargumen bahwa dengan kita memandang suatu peristiwa atau suatu kondisi dengan cara positif, kita akan lebih mudah untuk mengambil hikmah atau pelajaran dari peristiwa tersebut. By the way guys, I take this video in the night. You can even hear the tick of the clocks. Kalian bisa dengar sendiri detak jam yang ada di video ini, but I think it's okay. Jadi memang
pembahasan di buku ini tuh ringan ya, mengalir begitu saja. Tapi ketika kita menelaah lebih dalam, kita akan menemukan sesuatu yang besar. Contohnya aja, tadi seperti yang di chapter 1 tadi atau bab positivity tadi, ketika kita berpikir, ketika kita membaca positivity, it's not a big deal, itu bukan masalah yang besar. Tapi coba kalau kita melihat atau memandang sesuatu dengan negatif, kita memandang orang dengan negatif, kita memandang diri kita sendiri negatif, itu malah merugikan kita tentunya ya. Jadi memang dari hal-hal yang simple, hal-hal yang ringan, ternyata kalau kita telaah itu bisa mendapatkan sesuatu hal yang besar. Oke, saatnya aku membacakan quotes-quotes favoritku di buku ini. Dan for your information, di buku ini tuh memang banyak banget quotes-quotes yang very empowering, very encouraging. But I have to choose a few of them. Jadi aku milih beberapa aja karena banyak banget quotes yang keren-keren banget di sini. Oke, kita mulai quotes yang pertama ya. Ini ada di halaman 202. Bila dapat digambarkan, doa itu seperti nutrisi atau seperti air. Ibarat impian itu adalah tanaman. Jika tidak diberi air, ia akan mengering, malah bisa jadi mati. So that's the power of doa. Next, quote kedua. Ini ada di halaman 226. Oke. Apa-apa yang datangnya dari Allah, kembalikan aja ke Allah. Entah itu kesuksesan, kenikmatan, kesenangan, kesukaran, kesedihan, perasaan, keadaan, dan lain-lain. Dengan cara apa? Dengan cara bersyukur. Aku udah bilang kan tadi kalau buku ini memiliki 13 chapter. Nah, di akhir chapter 13 itu ada extra part atau bagian tambahan, yaitu sesi tanya jawab antara sang penulis Linda Mansur dengan para netizen. Bahasa yang digunakan penulis itu bahasa anak muda banget ya. Jadi mengalir begitu saja sehingga akan sampai ke anak muda itu sendiri. Dan dari buku ini yang mana berisi sangat-sangat empowering, encourage, gimana penulis bisa mengangkat kerisauan, kekhawatiran para anak muda tentang impian, tentang masa depan, tentang cita-cita anak muda, tentang segala hal yang dialami anak muda deh. Di sini juga penulis mengajak para anak muda untuk memiliki mental terus belajar untuk mengejar ketertinggalan, belajar untuk meng-create atau menciptakan kemampuan kita, tentunya dimulai dari berdoa kepada Allah. Dan terakhir, penulis itu selalu mengingatkan buat anak muda untuk selalu semangat dalam menjalankan ibadah, dalam mendawamkan sholat sunnah, dalam membaca Al-Quran, dalam berzikir, baik sholawat, tasbih, tahmid, istighfar, dan lain sebagainya. Juga di bab dalam buku ini ada satu bab yang mana membahas tentang kalimat langit yang membumi, yaitu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Okay, I think that's all my review. I'm sorry for mistakes that I did.
So I will close this occasion by dream big, pray bigger. Gedein impianmu, gedein pula doamu. Thanks for watching. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.